Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-hudah al-muntajibin wa kulli man ittaba'ahu wa iqtafa ila yaumiddin. Segala puja dan puji bagimu, wahai Tuhan semesta alam, pencipta, penguasa, tiada bersekutu, tiada melahirkan dan tiada pula dilahirkan. Wahai Zat yang menghasiani manusia-manusia yang tidak mempunyai tempat pelarian melainkan kepadamu, yang merahmati manusia-manusia yang berdosa dengan ampunanmu yang luas. Pintu rahmatmu selalu terbuka, pintu taubatmu juga tidak pernah engkau tutup di hadapan yang berdiri di mukanya. Bantuanmu selalu dekat kepada yang memerlukannya. Engkau tidak pernah menghina kita yang merendahkan diri kepadamu, tidak pernah mengecewakan manusia yang tekun memohon bantuan dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Rabbal Izzah, Ya Rabb Muhammad wa Ali Muhammad, sampaikanlah setinggi-tinggi arti salawat dan salam sejahtera kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang taat setia kepada beliau dalam keadaan suka dan duka. Kami pula mohon izinmu kepada beliau nanti di hari kiamat untuk mensyafaati kita yang hadir di majelis ini, dan sebelum itu, sekarang dan selama kita masih hidup, izinkan beliau mensyafaati kami yang hadir dalam menghadapi masalah-masalah pribadi, keluarga, masyarakat. Bantuanmu sangat kita perlukan untuk menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Umat beliau menghadapi gangguan dan banyak godaan dan cobaan. Ya Allah, izinkan beliau mensyafaati agar gangguan, cobaan-cobaan ini diringankan olehmu. Engkaulah yang maha tinggi dalam perkasaanmu, Engkaulah yang maha cemerlang dalam keindahanmu, Engkau maha besar dalam kekuasaanmu. Engkaulah yang tidak akan merasa berat memelihara jagat raya, memberi rezeki, mengontrol saben detik. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wahai yang maha terang dalam serba kesamarannya, terimalah amalan kami yang sederhana ini, berkumpul menuju keridhaanmu, membuat acara sederhana demi menghormat kelahiran Nabimu, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat para alim ulama dan asatidah, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasuruan, yang terhormat camat-camat Bangil dan Beji, yang terhormat saudara-saudara dari Kostrad, dan yang berbahagia siswa-siswa Ma'had Islam yang mudah-mudahan mendapat barakah semua dari masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul guna mengenangkan, merayakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah umat-umat manusia di dunia yang banyak lupa kepada Allah dan tidak lagi
banyak merespekti hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu berarti bahwa niat kita menghormat dan menunjukkan rasa terima kasih kepada beliau sudah disembadani oleh Allah, sudah diloloskan dan dibantu. Dalam arti yang lain, amalan kita ini akan diridhai oleh Allah, diterimanya, dan disediakan bagi kita pahala yang besar. Amin. Seorang yang sedang nyenyak tidur, lalu ia tersentak bangun terjaga, lalu ia pergi ke kamar mandi, lalu ia mengambil wudhu, lalu ia menghadap kiblat, lalu ia sholat, kemudian ia ditakdirkan mengangkat tangannya untuk berdoa dan dibukanya mulut oleh Allah untuk memohon, maka jelas manusia seperti itu adalah diundang oleh Allah. Sebab tidak akan otot-otot tangannya, kakinya akan bisa bergerak, tidak akan ia akan terjaga dari tidurnya jika Allah tidak mengizinkan hal ini. Ma'asyiral muslimin, orang tersebut sebenarnya dipanggil untuk menghadap untuk dijamu dari kelimpahan rahmat dan barakahnya. Sedang jamuan Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti jamuan manusia. Jadi mengadakan acara seperti ini untuk merayakan kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu saja sudah merupakan amal saleh. Sebab manusia yang kita peringati hari lahirnya ini bukan sebarang manusia. Beliau adalah manusianya manusia, inti dari segala yang ada dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau imam para nabi, beliau imam segala jenis manusia. Nama beliau lahir sebelum beliau lahir, jauh sebelum beliau lahir. Nama beliau tersebut di kitab-kitab purba, dalam Suhuf Ibrahim alaihissalam, dalam Taurat Musa, dalam Injil Nabi Isa alaihissalam, malah Injil yang dalam riwayat Barnabas jelas disebut nama Muhammad. Kalau dalam Injil-Injil yang lain disebut Parakalitus dan ditafsirkan dalam bahasa Indonesia Juru Selamat, maka Juru Selamat yang dimaksud oleh Isa bin Maryam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disahkan oleh Al-Quran dalam ayat qala Isa bin Maryam, yang ayatnya berbunyi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang untuk memberi kabar baik, kabar gembira denganmu semua tentang akan lahirnya seorang nabi sesudah aku bernama Ahmad. Beliau tersebut dalam buku Bhagavad Gita dan di semua buku suci umat manusia. Apa sebab? Jelas bahwa beliau membawa konsep terlengkap untuk umat manusia. Kalau penciptaan Nabi Adam alaihissalam dianggap wujud pertama jasad manusia, maka kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran konsep rohani dan aklani seluruh umat manusia. Beliau adalah seluruh bapak dari seluruh umat manusia, generasi demi generasi yang beriman pada beliau maupun yang belum beriman. Nabi Adam alaihissalam dikala memohon taubat, melihat di atas pintu jannah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Allah, siapa Muhammad itu? Allah menjawab, itu salah satu daripada cucu-cucumu yang akan kumuliakan di atas segala-galanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awalan nasi fil khalq wa akhirahum fil ba'th. Aku adalah manusia pertama dalam ciptaan Allah, maka akhirnya manusia di dalam ba'th,
dalam utusan. Aku diutus pada manusia-manusia hampir terakhir, tapi pertama tubuhku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu nabiyyan wa adama baina ruhi wal jasad. Aku sudah disurahkan oleh Allah menjadi nabi, sedang Adam masih di antara roh dan jasad, belum sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan hadis ini sahih. Bagi saya, ma'asyiral muslimin, memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sekarang ini, dengan cara seperti yang Anda lihat dan Anda dengar tadi, merupakan satu manifestasi budi luhur kita dan unjuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang seperti Michael Hart, seorang berkebangsaan Amerika, menulis satu buku yang judulnya 100 manusia terbesar dalam sejarah, kemudian dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW di muka, beliau menomor satukan Nabi Muhammad SAW. Tentunya putusan yang diambil oleh Michael Hart adalah setelah beliau pelajari sejarah Nabi, keistimewaan beliau. Walau saya yakin Michael Hart belum sampai tuntas mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan biografi beliau, sebab masih banyak yang barangkali belum ia baca, bahkan belum pernah terbayang olehnya. Selain Michael Hart, Dukastri, Carlyle, Gibbon dan lain-lainnya juga mengungkap sekelumit dari sejarah manusia besar ini dengan penuh kekaguman. Ma'asyiral muslimin, dalam rangka seperti ini perlu saya terangkan tentang peringatan Maulid yang oleh sementara saudara-saudara kita kaum muslimin dianggapnya bid'ah, walau mungkin niat mereka itu tetap baik, walau mungkin mereka ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, tetapi saya kira kita tidak perlu mempunyai anggapan dan vonis seperti itu hanya karena Nabi sendiri tidak pernah mengerjakan, sahabat tidak pernah mengamalkan. Apalagi kalau vonis seperti itu diembel-embeli dengan kalimat-kalimat kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap bid'ah itu kesesatan dan tiap kesesatan tempatnya di api neraka. Sebab rentetan majelis-majelis maulid seperti ini biasanya kita buka pertama dengan Fatihah, sebelum itu dengan niat yang soleh, insyaallah menyambut dengan penuh gembira kelahiran Nabi. Kemudian kita membaca salawat, kemudian kita membaca riwayat hidup beliau. Sampai di sini saja sudah cukup amal kita ini tadi dianggap suatu hasanah atau suatu amal soleh. Betapa pula jika kita buka kesempatan, kita buka suatu mimbar, mempelajari ayat-ayat atau mendengar saja ayat-ayat yang beliau bawa, menafsirkannya, mengungkap hukum-hukum yang ada beliau bawa, membicarakan bagaimana kita berbicara tentang masyarakat yang beragama Islam dan seterusnya, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Dan sukar dibayangkan itu menjadi bid'ah. Ma'asyiral muslimin, ada suatu kejadian yang mirip dengan maulid, tetapi amat jauh nilainya dengan kelahiran seorang nabi seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir itu. Namun kejadian yang akan saya sebut itu direkam oleh Allah dalam Al-Quran, dijadikan oleh Allah suatu hari raya sepanjang sejarah. Apakah gerangan kejadian itu? Sebuah pesta raya, pesta
ayat-ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ayat 112, 113 dan 114 Al-Maidah. Artinya, ketika para pengikut setia Isa berkata, "Hei Isa putra Maryam, dapatkah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit?" Isa menjawab, "Bertakwalah kalian kepada Allah jika kamu betul-betul orang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin makan dari hidangan itu supaya hati kami menjadi tenang dan supaya kami mengetahui bahwa Engkau sungguh-sungguh berkata benar kepada kami dan kami makan dan kami akan menjadi saksi atas kejadian itu." Maka Isa memohon, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan merupakan pesta dan hari raya bagi kami, generasi demi generasi, dan sebagai tanda daripadamu berilah kami rezeki karena Engkau sebaik-baik pemberi rezeki." Shadaqallahul azim. Jelas dalam sekelumit riwayat ini atau cerita ini bahwa turunnya hidangan dari langit yang dimohonkan untuk menjadi hari raya pesta atau pesta hari raya telah dibenarkan oleh Allah. Telah dibenarkan oleh Allah dan direkam oleh Allah dalam Al-Quran untuk dibaca oleh seluruh umat Muhammad zaman berzaman tentang peristiwa itu. Ma'asyiral muslimin, sekali turunnya hidangan dari langit dari agama Allah dan direkam oleh Allah dalam Al-Quran sebagai hari pesta raya atau sebagai tadi saya katakan hari raya pesta. Sedang masalah sekali pesta telah dinikmati oleh Hawariyin Isa bin Maryam, tidak akan mereka rasa dan terulang lagi, tidak lagi akan diturunkan, tidak dapat lagi dinikmati rasanya, lezatnya sudah habis oleh generasi keluarga Bani Israel. Maka betapa pula dengan kelahiran panutan manusia dari segala bangsa di tiap ruang dan tiap zaman, pembawa konsep hidup yang paling lengkap dari Allah Subhanahu, sehingga kita umatnya ini diberi tuntunan dan bimbingan amalan dengan cara-cara bergerak, dan dari sejak kita turun dari kandungan ibu sampai sosok kita dikebumikan ke tanah, tidak ada satu detik yang kosong, yang tidak ada rasa, tidak ada terisi tuntunan atau bimbingan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang berhasil mengeluarkan kader-kader di segala bidang yang saudara-saudara tentu akan dapat membacanya dalam buku-buku biografi kader-kader Nabi Muhammad SAW. Anda tidak bisa membayangkan betapa besarnya hasil yang telah dicapai oleh beliau dalam pembentukan kader itu. Satu contoh, salah seorang kader beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut suatu teori politik yang baru disebut kira-kira cuma 250
50 tahun dari sekarang oleh Montesquieu. Teori politik itu adalah teori politik trias politika. Barat seluruhnya baru menemukan trias politika adalah pada tahun 1755 oleh seorang politikus Prancis bernama Montesquieu. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 1000 tahun persis sebelum itu, 1000 tahun sebelum itu sudah menulis hal-hal semacam itu kepada seorang gubernur yang diangkat oleh beliau di Mesir, yaitu Al-Ashtar. Ketika saya baca Ahdul Imam Lil-Ashtar, saya kagum. Ini adalah trias politika. Dan lebih mengagumkan lagi, Imam Ali dalam mendidik gubernurnya, bagaimana ia dalam mau mengadakan psikotes dari pembantu-pembantunya, diberi catatan. Jangan kau angkat sebagai pembantumu manusia-manusia yang pernah kau kenal kerja sama dengan orang-orang yang zalim. Dan banyak lagi hal-hal semacam ini yang barangkali dalam buku-buku politik sekarang, kalau tidak standar, kalau tidak bertingkat ensiklopedia, barangkali hal-hal semacam ini tidak akan tersebut. Tapi seorang daripada Muhammad SAW telah melaksanakan hal-hal semacam itu. Ma'asyiral muslimin, rasanya, dan maaf kalau saya dianggap berlebih-lebihan, kita umatnya pantas berpesta 100 kali pestanya Bani Israel dengan double hidangan. Sekali lagi saya ingatkan, dengan double hidangan dari langit juga, tapi berwujud Al-Quran. Konsep yang dibawa oleh beliau dari langit sekarang kita bisa jadikan hidangan dari konsep beliau yang dibawa oleh langit sebagai hidangan yang masih lengkap, manfaatnya masih nyata. Biarlah roh kita, wahai kaum muslimin, ikut pesta dan menikmati bacaan Al-Quran, tafsiran-tafsirannya, interpretasi beliau tentang Al-Quran. Kemudian biarlah roh kita menikmati sewaktu-waktu kita melihat maulid ini hadis-hadis beliau yang sahih sallallahu alaihi wa alihi dalam rangka tasyakur dan sekaligus merealisir maksud dari firman Allah wa azzaruhu, artinya memuliakan dia dalam rangka menyebut sifat-sifat dan ciri-ciri khas kaum yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu ila akhir ayat. Barangkali jika seluruh bulan Rabiul Awal kita jadikan bulan kenangan, tasyakur, karena ditakdirkan menjadi umatnya Nabi penghulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum juga memadai kebesaran dan kelayaan manusia yang kita peringati itu. Walau anna sa'ina kulla yawmin 'ala al-aqdam la fawqa an-najaib, walau anna 'amilna kulla yawmin li Ahmad mawlidan qad kana wajib. Makin kita pahami manusia besar ini, makin ringan kita duduk untuk ikut membaca riwayat hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Makin keras keinginan kita untuk membaca Qur'annya, untuk mengerti apa isi Al-Quran dan untuk memahami segala syariatnya. Ma'asyiral muslimin, barangkali mungkin ada yang keberatan tentang berdiri dalam bila sampai bacaan maulid kepada detik-detik turunnya Nabi Muhammad dari perut ibunda Aminah radhiyallahu anha. Saya kira selama hal itu kita lakukan demi menghormat ulangan detik kelahiran, maka itu mubah. Masalahnya lebih banyak tergantung pada niat seseorang. Jika seorang teman kita masuk ke rumah
lalu kita berdiri dari kursi untuk menyambut kedatangan beliau, maka itu adalah mubah dan wajar. Tidak ada sedikit pun tendens menyembah atau mengkultus individu. Bahkan di sini saya akan sebut peristiwa yang juga direkam oleh Al-Quran. Hebat artinya, tetapi merupakan bagi kita satu pelajaran dan ibrah. Peristiwa yang kelihatannya melampaui batas, tetapi Allah membenarkannya dengan suatu rekaman dalam Al-Quran juga, seperti hidangan tadi. Apa itu peristiwa? Peristiwa sujud. Makhluk sujud bukan kepada Allah. Makhluknya Allah sujud bukan kepadanya. Ini direkam oleh Al-Quran dan dibenarkan. Bukan satu kali, dua kali peristiwa. Peristiwa pertama adalah kala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, menciptakan Adam. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Dan jangan Anda bayangkan berapa jumlahnya malaikat. Kalau Anda bawa pasir di tepi laut seluruh dunia dengan jumlah malaikat lebih banyak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Attatis sama wa haqqa laha an ta'it." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan langit ini sekarang seperti diberatkan oleh sesuatu. Seperti kalau kita naik di satu balai-balai yang kita berat, itu balai-balai bersuara, kriek. Dan pantas ia ta'it. Apa sebab? Sebab tidak ada tempat sejengkal malaikat ada malaikat atau sujud atau rukuk. Itu semua pada detik-detik Adam diciptakan, Allah mengatakan kalian semua harus sujud pada itu. Dan mereka semuanya sujud kecuali satu, yaitu iblis. Karena iblis enggan, karena ia dihinggapi oleh penyakit congkak. Ya Allah, engkau suruh aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, aku engkau ciptakan dari api. Aku lebih kuat dari dia, aku lebih mulia dari dia, aku tidak akan sujud. Jadi bukan sementara yang kita dengar bahwa iblis mengatakan engkaulah yang berhak sujud. Tidak demikian. Dia bilang aku tidak mau sujud karena aku lebih mulia. Maka terkutuklah manusia itu. Fasajada al-malaikatu kulluhum illa iblis. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Apakah ini syirik? Jelas tidak. Sebab ini merupakan perintah. Bahkan lawan dari syirik, dia taat. Malaikat yang sujud dia taat. Malaikat yang tidak sujud dia terkutuk. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, sujud keluarga Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada beliau, termasuk juga ayahanda Nabi Yakub, seorang nabi, ayahnya Yusuf ikut bersama anak kerabatnya sujud kepada Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala hadha ta'wilu ya min qabl. Ma'asyiral muslimin. Apa sebab ini berlalu begitu saja dan dibenarkan oleh Allah? Karena tendensinya ibadah atau tendensinya mubah. Yang pertama, karena perintah Allah kepada malaikat, maka perintah harus ditaati. Allah lebih paham, Allah lebih mengerti. Allah bisa mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepadaku. Tapi dia bilang sujud kepada Adam. Ini ayat, tidak ada dua kepala bertentangan dalam soal ini. Dan sujudnya keluarga Yusuf termasuk Nabi Allah Yakub, karena dewasa itu adat istiadat orang memberi hormat, salam hormat dewasa itu dengan sujud. Jadi mereka yang mengatakan secara mutlak bahwa memperingati hari kelahiran Muhammad SAW yang cuma hanya berdiri hormat, tidak ada sujud, dan tidak akan kita bikin satu peringatan maulid dengan sujud. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak berani sujud kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan bayi kita tidak sampai menatap ke bumi kecuali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin.
Jadi berdiri itu saja saya kira bukan bid'ah dhalalah dan bukan syirik. Saya mohon dari mereka itu jangan berkelebihan. Allah berfirman, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu melebih-lebihkan dalam agama. Sebab sudah disepakati oleh ahli sunnah qaidah usul al-umur bi maqasidih. Tiap sesuatu itu dinilai oleh Allah dengan tujuannya. Dan al-hukmu yaduru haitsu taduru al-'illah. Hukum itu berputar dan berkisar sekitar illahnya. Kalau seorang tukang kayu mempegang meja biasa, dia mubah, tidak ada larangan. Anjuran pun juga tidak. Tetapi kalau dia sudah menyediakan meja itu untuk biliar dan biliar dipakai untuk judi, maka tukang kayu tadi dicegah, jangan mempegang kayu, jangan mempegang meja. Kalau untuk itu, pabrik botol, kalau untuk whisky lain dengan orang mempegang botol untuk kecap dan lain-lainnya. Ad-din Islami yusr. Ma'asyiral muslimin. Maka selama tak ada maksud menyembah, selama hal itu kita lakukan karena dorongan kasih sayang, menghormat, maka saya kira dan saya yakin tidak ada apa-apa. Di samping itu, kita juga harus toleran kepada saudara-saudara yang tidak mau berdiri maulid. Tidak ada paksaan. Kita tidak perlu memaksa orang harus bangun. Kalau tidak berdiri, tidak apa-apa. Sebab itu keyakinannya. Kita harus hormati dan hargai dia punya keyakinan. Tidak perlu kita paksakan dia. Ma'asyiral muslimin, tidak boleh ada paksa memaksa, sindir menyindir, apalagi celah mencela dan kafir mengkafirkan. Memang berdiri itu tidak diperintahkan. Juga tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Hanya ijtihad sementara ulama melaksanakan adat menghormati Nabi semaksimal mungkin berupa berdiri. Dengan demikian kita akan dapat bersatu, kita akan dapat hormat menghormati, dan kita akan bersama-sama jalan menuju satu arah keridhaan Allah. Berat langkah kita sama, tidak centang perenang seperti sekarang. Ma'asyiral muslimin, akhirnya nasihat kecil kepada kita semua. Pertama kepada diri saya, janganlah kita membiasakan diri memvonis in absentia kepada saudara kita muslim atas dasar textbook thinking kita sendiri. Itu salah dan akan mengakibatkan fatal bagi umat. Kalau saudara belum tahu apa yang saya kerjakan, lalu saudara dari jauh in absentia saudara mengatakan Husain Habsyi musyrik atau Husain Habsyi PKI atau Husain Habsyi itu dan ini, maka saudara dosa. Atas dasar apa yang saudara pikir atau atas dasar textbook saudara, ini tidak benar. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan tabiat dan watak seperti itu. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka semua yang hidup di atas bumi ini akan dapat percikan rahmat Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Muslimkah dia, kafirkah dia, ataukah orang masih sedang bingung mencari, tetap dia dapat rahmat Allah melalui ini. Jangankan manusia, ternak pun, binatang-binatang pun akan pasti dapat percikan dari rahmat Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau saudara ingin bukti, maka saya akan bawa satu contoh. Sebab membawa beberapa contoh akan memakan waktu. Seekor kambing yang dihalalkan oleh Allah dimakan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW mengajar kita dalam buku-buku hadis, jangan kamu potong kambing sembarangan. Ditentukan tempat yang dipotong. Disuruhnya kita mempertajam pisau supaya itu kambing tidak berasa. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Biar yang kamu sembelih ini tidak merasa sakit.
Kalau kamu punya pisau, tumpul. Jangan kamu siksa binatang itu. Di tengah-tengah zaman seperti sekarang, di tengah-tengah manusia mengetok kepala kera untuk diambil otaknya, itu kera di dalam keranjang atau di dalam peti, seperti yang terjadi di Hong Kong dan di restoran-restoran besar di dunia. Kera dimasukkan dalam tong, cuma kepalanya saja dicukur buta, diketok, sekali getok diambil itu, dibuang tulangnya, diambil itu otak yang masih kedip-kedip gini dengan darahnya, dicampur dengan whisky dan diminum dan dimakan. Itu kera, bagaimana kagetnya, bagaimana perasaan itu binatang. Dia berasa seperti kita, dia sakit seperti kita. Buktinya kalau Anda gigit kakinya kucing, Anda dicakar, artinya dia mau balas. Di tengah-tengah manusia mencekek hewan sampai kelagapan, ini tidak ditaruh di satu kali, malah lebih afdal kalau bisa satu kali, sering habis, dan ditentukan tempat yang kalau itu kena mati. Ada orang yang menikam, ada orang yang dari belakang, dari muka ditikemi itu binatang. Alangkah sengsaranya binatang itu. Ma'asyiral muslimin, lebih lagi daripada itu, kucing, maaf, belum saya, anjing. Itu Rasulullah SAW menyuruh kita menjaga, berperasaan halus kepada binatang-binatang yang sekaligus merupakan makhluk seperti kita. Kenapa itu perempuan pelacur yang disebutkan oleh Bukhari? Ceritanya Rasul menceritakan satu orang perempuan pelacur, tidak pernah berbuat amal baik. Pada satu waktu melihat anjing yang sedang haus, berdiri di atas sumur, mau terjun takut, tapi lidahnya membuktikan dia haus. Itu perempuan cepat-cepat mengambil, menimbakan anjing ini dan diminumkan. Apa kata Rasulullah SAW? Perempuan itu dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Jadi bukan sholat, bukan dengan sholat, dia belum sholat, dia tidak pernah sholat, dia belum sewu mursal, kata orang Jawa. Sudah segala perbuatan maksiat dikerjakan, tapi karena kasih minum anjing, dia masuk surga. Sebaliknya ada perempuan yang lain, mengurung kucingnya di dalam kamar, tidak dikasih makan dan tidak dikeluarkan. Manusia perempuan itu masuk neraka. Hadisnya berbunyi, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya jada'aha ta'kulu min khashash al-ard. Masuklah seorang perempuan itu ke neraka hanya karena seekor kucingnya dia kurung di kamar, tidak dikasih makan dan tidak dikasih keluar. Karena apa? Karena hatinya tidak ada rahmat. Allah itu rahmat, dan ini manusia rahmat. Karena itu yang mau berhubungan dengan manusia seperti ini, dia mesti menyetel kekejamannya itu menjadi kendul sampai ada rahmat, baru kenal nanti, baru merasa nikmat. Bagaimana beliau asor, bagaimana beliau berbicara itu jujur, benar, tidak berliku-liku, tidak bohong, tidak dusta. Ma'asyiral muslimin, untuk membuktikan kebenaran tadi banyak cerita. Nah, sampai kira-kira kita berjilid-jilid yang membicarakan tentang hal ini, maka saya kira apa yang sudah kita dengar tadi cukup. Kalau mau ditambah sedikit adalah pokok-pokok. Nabi SAW mengatakan, hei umatku, andai kata kamu tahu dengan yakin umurnya jagat, umurnya dunia ini tinggal satu malam, dan di tanganmu ada buih atau bibit satu pokok, tanamlah bibit itu. Jelas? Artinya jangan ada satu kesempatan yang kamu tinggalkan, kamu masih bisa tanam, kamu tidak tanam. Dan kata beliau, jangan menunggu kamu yang makan, tanam dan lepaskan kepada manusia di belakangmu kalau kau tidak umur panjang. Lepaskan pada burung-burung, lepaskan pada pada si pencuri untuk mencuri. Itu kata beliau, kamu punya pahala tetap tidak kurang.
biar dicuri oleh si pencuri. Mungkin dia teringin melihat jambu yang merah, kemerahannya yang luar biasa. Mungkin dia kepingin melihat mangga gadong yang bergantungan di pokoknya. Dia curi. Allah memberi dia rezeki dan kamu dapat pahala. Tapi bukan berarti bahwa kita dibolehkan mencuri mangga orang. Tapi umpamanya ada satu frikih yang dilakukan, maka itu sudah cukup. Ma'asyiral muslimin, lagi pula manusia yang kita peringati ini adalah semua yang dikatakan terjadi, semua yang dijanjikan terjadi. Kitabnya dipertentangkan oleh seluruh jagat kepada dunia. Bikinlah seperti ini, ciptakan seperti ini, wahai manusia, dan mintalah kamu bantuan dari jin untuk membuat seperti ini. Dan 1400 tahun belum ada tangan bergerak untuk ini. Bukan kita yang mungkin mengerti sedikit dalam bahasa ini. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Arab di hadapan beliau, ahli-ahli bahasa Arab, tidak mengarang seperti ini. Kalaupun mengarang, apa yang akan dimuat situ? Ini semua bibit ilmu pengetahuan ada di sini. Manusia yang saya katakan tadi ini, segala yang dikatakan itu terjadi adalah Rasulullah SAW. Beliau mengancam umatnya, hati-hati kamu berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, kamu akan hancur, kamu akan hilang kekuatanmu. Dalam suatu ayat yang dibawa oleh Tuhannya dari Allah kepada kita, bunyinya itu ayat letter wala tanazahu fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Jangan kalian bergaduh, jangan kalian bercekcok dan bertengkar, nanti kekuatanmu hilang, nanti pikiranmu dan inspirasimu tidak bisa dengar. Maka kita bercekcok. Maka inilah hasilnya. Umat Islam di mana-mana harus dikasihani, harus didoakan. Karena cekcok, karena tidak bisa tenang kecuali satu sama lain tuding-menuding. Sedang yang mengadu domba juga sudah diambang pintu bekerja keras. Dari dunia internasional, dari negara-negara yang tidak mau umat Islam dan umat Muhammad SAW berjaya. Ancaman beliau kepada kita, jangan bercekcok menjadi kenyataan. Beliau menitipkan kitab Al-Quran ini, atau yang bisa dikatakan maha pusaka, maha warisan kepada kita umatnya. Barangkali lama sebelum beliau mangkat, beliau sudah berkata, saya ini hamba Allah seperti manusia biasa. Dan barangkali sebentar lagi dekat ada panggilan dari Allah. Saya aku segera menghadap. Yushiku an ud'a fa ujib. Dekat sekali kiranya waktu saya akan dipanggil oleh Allah dan saya akan menghadap. Inilah aku tinggalkan kepadamu. Jangan kamu sia-siakan. Terimalah dia ini secara keseluruhan. Jangan mempunyai pendapat-pendapat yang lain. Jangan ada sesuatu yang kamu ragukan di dalamnya. Terimalah, ini daripada Allah. Tetapi sayang, dan beribu-ribu sayang, banyak di antara kita umatnya yang masih mau memenangkan logikanya di atas logika pencipta tata hukum syariat. Akhirnya bukan kita yang harus, bukan Allah yang harus bangkrut, tetapi kitalah yang teraniaya dan tersiksa. Orang yang mau menangkat logikanya di atas logika pencipta, akhirnya kita susah dan sengsara. Sekarang keadaan kita umat Islam, dan harus kita akui secara terus terang, kita ini maukan Quran ini cocok dengan kita punya kelakuan. Bukan kita mencocokkan semua ini kepada Quran untuk kita pakai yang cocok dan kita buang yang tidak cocok. Saudara-saudara berdagang, coba bikin research tentang ekonomi, saudara-saudara. Cocokkan dengan buku standar ini. Kalau cocok teruskan, kalau tidak ubahlah.
Ini tidak. Beratus-ratus ulama tafsir dari dulu menafsirkan Quran itu menurut pendapatnya, menurut apa yang dia mengerti. Jadi Quran ditafsirkan menurut dia. Akhirnya tafsir-tafsir banyak, tapi belum ada satu yang bisa merupakan suatu tafsir yang mengangkat ini umat kembali. Sehingga tafsir ya kita baca, tambah pengetahuan. Sebab membaca tafsir satu berarti membaca pendapat satu. Ada 10 tafsir, ada 10 pendapat. Qala al-mufassir kaza, itu benar-benar wajar. Tetapi kalau mau menjadikan ini buku yang pakai tes, kalau ini mau kita jadikan seperti alat skuri mobil, maka bukanlah itu alat harus diatur oleh bannya mobil, tetapi alat itu harus menskuri mobil, bannya mobil. Kalau ada dokar, kudanya aja di belakang, kuda harus di muka. Kalau tidak, macet, tidak berjalan. Ma'asyiral muslimin, akibatnya kita macet, kita berantakan. Persis seperti yang saya katakan tadi, dokar kudanya di belakang. Ma'asyiral muslimin, memang kadang-kadang pikiran kaum sekular adalah lukis. Kalau saudara memang daripada kita mati semua, lebih baik salah satu daripada kita makan dagingnya, kita bisa tahan berapa hari. Habis itu lain orang pula kita akan potong, kita makan dagingnya. Mereka bilang ya, sepakat. Lalu mereka undi, jatuhlah undi pada si A, dimakan. Habis 7 hari 8 hari habis, dapat undi lagi pada si B. Akhirnya dapat bantuan dan ditarik dibawa pulang. Di situ diminta menghadap mahkamah. Mahkamah memvonis mereka sebagai kanibal, manusia makan manusia. Mereka bilang, apakah Bapak Hakim maupun kita 7 boleh mati sekaligus? Bapak Hakim bilang, bukan itu. Yang penting kata Bapak Hakim, roh manusia, nyawa manusia ini adalah haknya absolut, tidak boleh diganggu-gugat. Kamu salah, kamu kanibal. Ini logika, ini logis. Mereka pun sudah puas, tapi keadilan tidak benar. Sebab nyatanya salah. Ma'asyiral muslimin, umat manusia hampir mensepakati. Ini salah satu sekelumit dari yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Saya sengaja bawa sekelumit saat merempet sesuatu masalah sebagai satu kuliah berat dan waktunya tidak cukup. Satu yang bisa disepakati oleh seluruh umat manusia, bahwa suatu bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, maka bangsa itu akan berada di atas. Dia akan mencapai kepemimpinan dunia. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk dalam Al-Quran, dan oleh Al-Quran dibenarkan. Buku indeks ini pertama perkataan turun dalam padanya, bukan bismillah, tapi bacalah. Jadi ini buku bacaan betul, buku bacaan yang tidak kecewa siapa saja yang membaca. Apakah dia profesor, apakah dia orang awam, apakah dia apa saja, dia dapat. Yang awam dapat barakah, yang profesor tanda pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, umat Islam pada masa itu mencapai menerima Al-Quran dan menerima segala konsekuensi, mengungkap ajaran Al-Quran. Akhirnya mereka berhasil memimpin hampir 1/4 dunia, kalau tidak lebih daripada 1/3. Minimal 1/4 dunia dipimpin oleh umat Islam. Mereka menciptakan ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai bukti bahwa mereka lah yang pertama menemukan angka zero pada abad ke-13 Masehi. Jadi 700 tahun Barat belum menemukan angka zero. Sedangkan angka 0
dalam ilmu aljabar dan apa penting. Mereka yang membuat alkohol, pertama membuat alkohol. Mereka yang membuat eliksir, mereka yang membuat aljabar, geometri, ilmu ukur dan arsitektur, itu umat Islam. Berdasarkan kitab ini, mereka sudah pernah berbuat begitu. Dan ini bukan kita mengungkap sejarah kita, tapi seorang Barat mengatakan demikian. Dan banyak orang Barat mengakui itu. Ada satu buku yang dikarang oleh seorang Prancis. Judulnya yang dalam bahasa Prancis saya tidak tahu, tapi setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya itu Sumbangan Islam kepada Peradaban Manusia. Besar artinya. Ilmu kedokteran. Ibnu Sina pernah meriset ilmu bagaimana itu demam campak, demam gabak dan cacar. Itu Ibnu Sina pertama. Tidak ada universitas di dunia yang tidak kenal nama Ibnu Sina. Dan dia Muslim. Masyarakat muslimin. Tetapi setelah umat Islam lengah, setelah mereka mulai berpoya-poya, setelah raja-raja tertentu main dan tidak lagi percaya pada dirinya sendiri dan pada kitabnya, maka Barat mengambil pimpinan. Barat mengambil itu ilmu dan dikembangkan, dan mereka lah yang berhasil. Dan mereka mencapai, kita tidak dibukakan lagi kesempatan untuk menyalip lagi, ditutup segala kemungkinan. Semasa para khalifah main balapan kuda, dan jokinya bukan manusia tetapi maaf kera, seperti zaman Al-Walid Ibn Yazid. Dia main kuda, itu kuda balap, kuda bangsa Arab, kuda yang paling cepat. Itu sengaja dia memakai joki itu daripada kera. Waktu-waktu seperti itu, lalu Islam surut. Lalu timbul ikhtilaf antara ulama, mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali, mazhab Hambali dengan mazhab Ahmad, dan mazhab-mazhab yang lain. Tambah lagi dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah. Akhirnya tidak ada kekuatan sama sekali. Orang lain yang menggondol kepemimpinan dunia ini. Dan ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu harus ditopang oleh tauhid. Sebab tauhid akan membawa nafas moral kepada ilmu itu. Ilmu pengetahuan muncul tidak akan membawa hasil yang baik. Sementara bisa dinikmati, tetapi akhirnya menjadi balak. Otak manusia yang tidak disiram oleh air tauhid dan moral, itu otak bisa korslet, bisa panas, seperti mobil yang tidak pernah dikasih air. Wal'iyadzubillah. Ini otak sebagian daripada manusia-manusia dari barat dan timur sudah korslet. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia tidak ketularan penyakit itu. Korslet, dan betul-betul korslet. Banyak orang tidak tidur, banyak orang takut, banyak segala sesuatu yang mereka kerjakan tidak berhasil. Seperti ada satu yang dianggap apes begitu. Karena itu Allah SWT siang-siang mengatakan, udkhulu bis-silmi kaffah. Kalau menerima Quran, menerima tauhidnya, sebelum menerima ilmu pengetahuannya, baru Anda nanti lengkap. Baru Anda akan jalan stabil seperti truk yang penuh angkutannya. Anda tenang di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin, kalau kita terima sepenggal dari syarat kepemimpinan, yaitu ilmu pengetahuan, kemudian kita lemparkan sebagian yang lain, maka akibatnya seperti yang kita lihat sekarang. Kita bisa kuat, kita bisa memiliki atom, kita bisa memiliki senjata-senjata yang canggih dan modern, tapi umat manusia tidak bahagia dengan kita. Kita bisa kaya, tapi umat tidak menikmati kekayaan kita. Kenapa? Ya, karena akhlak itu mengatur jalannya ilmu, menjadikan ilmu itu tidak panas,
tidak menjadi panas-panasan. Ini perlombaan senjata antara dua besar. Sampai hari ini belum habis. Ratusan perundingan tidak membawa hasil. Sebab satu sama lain mencari celah, kelemahan yang lain untuk dipukul dengan senjatanya lebih dahulu. Peluru-peluru balistik, peluru-peluru anti macam-macam, termonuklir, bom nuklir, pucuknya ada nuklir dan sebagainya, yang saya sendiri tidak pernah hafal itu, tapi mereka berbuat seperti itu untuk memukul yang lain. Akhirnya sekarang membuat stasiun-stasiun di udara. Dari satelit-satelit nanti mereka akan memukul bumi di mana mereka suka. Dan tahukah saudara bahwa itu sudah disebut oleh Quran? Anda mungkin tidak percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh umat manusia sekarang ini sudah disebut dalam kitab ini. Karena itu, kalau saya katakan kita memperingati manusia bukan sembarang manusia, ini hasil bawaannya. Itu satelit-satelit yang sekarang diatur. Itu peluru-peluru yang dikatakan antar benua, rudal-rudal, semua itu dalam Quran. Dan itu sifat, dia bilang sifat Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka itu nanti meluncur dari tempat-tempat atas ke bawah. Seperti sekarang yang dipakai, yang dikerjakan oleh mereka itu. Mufsiduna fil ardh. Sifat mereka itu banyak membuat kekacauan dan gaduh di bumi. Umat manusia ini sebetulnya coba tidak ada manusia-manusia seperti Machiavelli, manusia-manusia seperti Fichte, maka umat manusia ini selamat. Machiavelli menanam satu teori bahwa jadilah Anda sebagaimana singa yang ganas, tetapi sekaligus jadilah Anda anjing yang cerdas. Itu teori dipakai oleh Barat sekarang. Hitler menggunakan kekuatan. Dia kalau pidato di Reichstag, itu tentara Jerman disuruh baris, semua tank dikeluarkan, itu dia girang. Untuk apa ini? Untuk memukul tetangga-tetangganya. Dan persis digunakan. Dan persis terjadi perang dunia kedua. Dan akhirnya apa? Akhirnya dunia berantakan. Jerman sekarang terjajah atau semi terjajah. Ma'asyiral muslimin, Fichte berkata, yang selalu menuntut keadilan adalah si kambing, karena ia tidak berkuku, tidak bertaring. Namun sang singa, dialah yang menentukan keadilan. Maksudnya, jadilah kamu ini orang kuat, mempunyai kekuatan senjata, mempunyai kekuatan segala untuk mengenyangkan yang lemah, supaya kambing-kambing ini biar menuntut keadilan. Kamu tetap di atas, menentukan keadilan. Ma'asyiral muslimin, teori-teori yang menunjukkan kepada kekuatan banyak digunakan oleh manusia dan umat-umat di barat. Stalin pernah, setelah diketahui olehnya bahwa yang sudah dibersihkan dengan eksekusi daripada kaum partai komunis sudah sampai 3 juta. Dia bilang, waktu ditanya, sudah 3 juta, Tuan. Dia bilang, kalau perlu disampaikan 10, asal partai komunis bersih. Itu manusia-manusia yang memimpin. Dan sekarang khalifah-khalifahnya ada. Sekarang Gorbachev mungkin mempunyai tabiat seperti itu. Tapi orang yang bertahkim kepada Allah, orang yang bertahkim kepada hukum Allah dan hukum moral dan akhlak, itu sudah longkong sekarang. Hampir tidak ada. Karena itu tadi saya minta bantuan daripada Allah untuk memberi izin syafaat kepada Nabi Muhammad, mengatur supaya umatnya yang banyak cubo, banyak godaan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini dunia membangun persatuan bangsa-bangsa, yaitu orang-orang yang saya katakan tadi membangun persatuan bangsa-bangsa. Tapi jelas kian hari kian kelihatan bahwa persatuan bangsa-bangsa ini menjadi rebutan negara-negara super power, menjadi rebutan dengan macam-macam, dengan intimidasi, dengan duit, dengan rayuan, dan dengan dikacau tempatnya sampai minta bantuan daripadanya dan sebagainya. Akhirnya, ma'asyiral muslimin, kita lihat PBB
tidak pernah menoleh pada problema-problema kaum mustad'afin, problema kaum yang lemah, yang tidak berdaya. Tidak pernah diungkap oleh PBB, tidak pernah dibicarakan secara jelimet lalu mengambil suatu keputusan. Ma'asyiral muslimin, persoalan Palestina, negeri yang kira-kira setengah abad yang lalu aman, makmur dengan apel, dengan limau, dengan buah zaitun dan sebagainya. Nikmat sekali mereka hidup. Kaum Yahudi yang ada di sana sudah berkeserasian dengan orang-orang Arab penghuni asli. Tiba-tiba datanglah serbuan yang tidak diduga oleh bangsa Arab melalui Inggris yang waktu itu masih mengatur protektorat Palestina. Akhirnya dijajah sampai sekarang. Orang Arab dilantarkan, diusir dari negerinya. Sebagian merantau ke Lebanon, minta perlindungan di sana untuk dapatkan satu atap yang melindungi mereka. PBB cuma berikan selimut kepada mereka dari musim-musim salju. Anak-anak mereka itu lahir di gurun Sahara, dari lahir sampai jejaka, sampai balai, sampai kawin, tidak punya tempat yang menaungi mereka kecuali perkemahan-perkemahan yang dibuat oleh PBB. Tapi permasalahannya tidak pernah dibereskan. Pergi ke Libanon, akhirnya oleh golongan-golongan tertentu supaya dipindahkan dipindah dari Libanon ke Tunis. Sampai di Tunis dihajar oleh Israel dengan alat-alat yang canggih. Akhirnya mereka terlantar. Akhirnya sampai hari ini persoalan Palestina tidak terpecahkan. Kashmir tidak terpecahkan. Tetap merupakan sengketa antara India dan Pakistan. Jerman Barat, Jerman Timur dipecah dua. Korea Utara, Korea Selatan. Dan sampai pagi masyarakat Korea masih ribut di dalam. Vietnam dipecah menjadi empat bagian yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk, oleh Heng Samrin, oleh Pol Pot, oleh Son Sann. 4 pemimpin memimpin satu nasi, satu bangsa pecah belah karena akibat-akibat intrik daripada luar, saudara-saudara. Akhirnya sukar untuk dipecahkan persoalan seperti ini, sebab mereka tidak ada niat untuk membereskan. Nicaragua juga, Afrika Selatan, seperti persis Palestina. Ada manusia di Afrika Selatan, negerinya kaya raya, makmur, sumber emas yang paling besar di dunia. Datang beberapa orang, kalau boleh dinamakan pirate, kayak bajak-bajak laut dulu, menjajah di situ, dibunuh, dijajah sampai sekarang ini. Mereka sudah masuk agama yang penjajah itu, tapi penjajah tetap menghajar mereka tiap hari, tidak kurang daripada 20-30 orang mati. Berita-berita radio tiap hari menyebut tentang Afrika Selatan. Hari ini ada 3.000 dari tentara Afrika Selatan ke Angola untuk menghajar, dan akhirnya di beberapa tempat, sebagaimana yang disebut oleh penulis sejarah yang paling besar di dunia, Toynbee, orang Inggris, tentang dalam judul lynching. Dia bilang orang-orang Amerika memburu itu anak-anak kulit hitam, pemuda-pemuda kulit hitam diburu seperti mereka memburu menjangan. Kalau sudah ketemu, dipegang, dibalik kepalanya di bawah dan dibakar dengan tel. Sesudah itu dibakar hidup-hidup, akhirnya tulangnya sebelum hangus diambil, dibikin souvenir kepada tulang-tulangan mereka di Eropa. Inilah tulang manusia yang kubur, namanya ini, tempatnya ini. Ma'asyiral muslimin, hal-hal begini ini karena absennya akhlak, karena absennya tauhid di otak-otak manusia yang memimpin umat manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, sudah wajar kalau kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini jadi aman dan problema-problema kaum mustad'af cepat-cepat bisa dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua sebenarnya membenarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam bahwa manusia tidak boleh meninggalkan Allah, tidak boleh dan tidak pantas meninggalkan Allah, tidak layak. Seperti orang anak masih baru bisa jalan, mau mentang-mentang meninggalkan ayah dan bundanya, mau nyebrang di jalan Tamrin di Jakarta, itu tidak pantas, tidak masuk dalam akal dan tidak mungkin bisa dibenarkan. Ma'asyiral muslimin, manusia seperti kita
tidak pantas menata bumi. Di samping penata, maha penata, yang sudah kita lihat tataannya bagaimana pada diri kita sendiri, kita mau ikut menata, itu benar-benar tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau baik, otak Allah, kalau boleh ini istilah saya gunakan, jauh akan pasti lebih teliti dari otak makhluk. Dia telah menciptakan kita dari tata hukum yang lengkap, rapi, seperti hukum tata surya ini. Tapi kalau kita mau menggeser kursi Allah untuk kita duduki, kita buat hukum untuk kita, saudara saya bikin hukum untuk saya, untuk saudara tunduk kepada saya, itulah yang dilarang oleh Allah SWT. Jangan ikut-ikut. Tapi teknis oleh orangnya membicarakan tentang operasionalnya itu boleh. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita membagi zakat atau khumus yang lebih efisien, itu boleh. Nah, masih dianjurkan. Tapi kalau kita sudah bicara pakai zakat atau tidak pakai zakat sama sekali, itu kita tidak berhak. Kita haji atau tidak haji, itu juga tidak berhak. Sudah diterang dalam Al-Quran, walillahu 'alan nasi hajjul bait, tidak bisa dirubah. Ma'asyiral muslimin, ada hukum yang bisa kita ijtihadkan, tapi ada hukum nas yang sudah jelas tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kaum sekular yang datang dari barat menggeremut pada otak-otak kita, sampai kita kaum di Timur Tengah maupun di mana-mana mulai menggeremut mau mengoreksi Al-Quran. Mengoreksi Al-Quran berat, saudara-saudara, tidak gampang. Kita harus mempunyai satu kekuatan yang tidak terkalahkan. Termasuk Allah juga tidak bisa mengalahkan kita. Padahal dengan satu demam saja, dengan satu jantung, kena serangan jantung saja kita sudah habis riwayat kita. Orang seperti ini, manusia baik seperti ini, saya kira tidak pantas. Coba sekarang antum lihat ekonom internasional yang kawahan, bagaimana mengatur ekonomi dunia seperti ini. Dengarkan bagaimana itu saham-saham anjlok naik. Bagaimana manusia yang putus asa membunuh diri. Bagaimana orang-orang yang dendam kucumat membeli pistol di pasar-pasar New York, sebab pistol di sana dijual seperti saham juga. Dibawa itu pistol, dia pergi ke kantor-kantor bursa, ditembaki orangnya dan dia menembak diri. Apa sebab mesti terjadi begini, wahai anak Adam? Mengapa? Ya, kami mengatur, tapi kami salah. Apa kamu tidak salah mengatur? Bukan hakmu. Atur ekonomi menurut Allah. Apa atur ekonomi Allah? Prinsip minimal tidak ada riba, minimal tidak ada monopoli, minimal tidak ada perkosaan, eksploitasi dan lompat-lompat. Minimal tidak boleh ada tiga. Sebab ini yang menopang kapitalisme. Kalau kapital ditebang, akan ada seperti ini. Dia mau untung lebih, dianjurkan itu saham. Tahukah anda siapa yang terpukul paling berat dari saham-saham ini? Adalah orang-orang Arab. Orang-orang yang punya petrodolar, tapi tidak syukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menaruh duitnya saham, dibuang semua di saham. Negara-negara seperti kita ini bisa menerima modal mereka. Kita bisa bikin segala macam untuk mereka. Kalau mereka mau tani, pemerintah akan mengizinkan masuk di sini. Dan pertanian di sini bakal menggirangkan mereka. Dan juga setengah-setengah bantu membantu sama kaum muslimin. Cekatnya setidak-tidaknya lebih bisa yayasan-yayasan sosial bisa mendapat cekatnya itu. Kalau mereka nanam 5-16 miliar satu tahun, bukan apa-apa dolar. Mereka sekarang punya triliunan dolar, 380 juta US dollar satu manusia, dan berapa orang di Kuwait karena rugi dalam 2 malam. Hangus itu uang. Dikumpulkan sepanjang hidup, dilenyapkan dengan coretan pena. Apa sebab? Tidak cukup. Allah mengatakan jangan dekat kepada Yahudi. Mereka dekat kepada Yahudi. Duitnya ditujukan Yahudi. Ini hasilnya. Yang salah siapa? Quran sudah kasih tahu. Tuan-tuan yang tidak, yang bandel, tuan-tuan yang degil. Dah, itu syaratan. Masalah muslimin.
Kalau kita sekarang seperti yang ada sebagian kita lihat di negeri kita, kalau kita sudah kesepian pasar, kita judi, kita main judi. Ini juga menyalahi ini. Quran tidak membenarkan adanya judi dengan bentuk apapun. Sebab mau mencari duit melalui judi itu artinya menyiram api dengan bensin. Coba tanya pada sejarah umat manusia selama mereka hidup di bumi ini. Apakah ada orang kaya dari main judi? Apakah pernah ada kestabilan di samping penjudian? Saudara-saudara tahu, judi itu kalau kita biarkan berarti pagernya satu masyarakat yang ayu ini kita bukakan untuk molimo. Yang tahu ini adalah orang-orang Jawa yang berkebudayaan. Molimo itu yang ada di dalam Quran adalah jangan zina, jangan minum, jangan main, jangan madab, dan jangan apa? Jangan maling. Sahih. Khamsah, 5 min, mau 5. Kalau antum buka judi, maka itu yang menang judi biasanya dia main, marung, minum, medok. Tapi kalau kalah dia maling. Dan jumlah yang akhir inilah yang banyak. Kalau kita mau ini bangil penuh dengan maling, coba buka saja judi. Tapi saya kira kita semua ini sayang menyayangi dan kasih mengasihi. Saya kira sudah pasti waktunya lah. Kalau kita ini berpikir agak jauh, kasihanilah kita, wahai umarok. Kasihanilah umat yang sekarang ini sudah tidak berdaya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Taala. Berkat Nabi Muhammad SAW yang kita peringati. Ma'asyiral muslimin. Akhirnya kita lihat akibat permainan di mana-mana. Kantor-kantor atau rumah-rumah penggadaian penuh dengan orang yang menggadai. Wah ya kok. Rumah tangga berantakan. Perabot-perabotnya dijual. Jumlah perceraian meningkat. Dan jumlah anak yang hilang akan lebih banyak. Waliyadillah. Musibah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin hari-hari ini adalah hilangnya anak-anak mereka. Akibat karena rumah tangganya tidak dinaungi oleh wahyu Allah. Maka itu mereka sukar untuk menemukan sesuatu way out dalam hidup ini. Anaknya hilang. Bukan hilang tubuhnya. Kalau hilang tubuhnya mudah kita carikan, cari mana tubuhnya. Tapi yang hilang adalah imannya. Yang hilang adalah akhlaknya. Yang hilang adalah kepribadiannya. Yang hilang adalah malunya. Yang hilang adalah kestabilan akalnya. Dan musibah yang berat ini terkena pada kita umat Islam. Kalau kita lengah, kalau kita tidak hati-hati. Jika tidak segera kita prihatinkan dan lalu kita tanggulangi, maka kita bisa mungkin tidak akan punya generasi penerus yang utuh. Na'udzubillah min dzalik. La sanallah. Bisa-bisa kita tidak mempunyai lagi generasi yang utuh. Yakni yang saya maksudkan apa? Yakni otaknya berisi ilmu pengetahuan, dadanya berisi iman dan tauhid, fisiknya kuat dan bisa bekerja. Itu manusia Indonesia yang kita harapkan. Penuh dengan ilmu, penuh fisiknya kuat. Kalau nanti kalau besok insya Allah dia menjadi ayah, dia merupakan ayah teladan, penuh kecintaan dan tanggung jawab kepada keluarga. Kalau ia menjadi ibu, dia menjadi ibu teladan, tahu kewajiban rumah tangga, khususnya pemeliharaan anak. Ma'asyiral muslimin, di antara kita yang mau menggunakan akal bebas kita, juga banyak yang masih kepingin Quran ini dikoreksi lagi. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Saya
kepingin sekali tidak mendengar hal-hal seperti itu. Penghabisan yang saya dengar adalah ada koreksi tentang hukum waris, yaitu perempuan harus disamakan bagiannya dengan laki-laki. Sedangkan Quran sudah mengatakan lezakari mislu hadzil unsayyain. Yang menentukan ini adalah Allah, dan sudah tahu apa segala segi persoalan ini sudah ditinjau oleh Allah, sebab Dia yang menciptakan manusia, menciptakan sejarahnya, menciptakan segala perilakunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan segala serba-serbi yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, koreksi itu dengan logika yang tepat sekali, tapi belum tentu benar. Dia bilang bahwa di sini wanita itu bekerja, bukan seperti di Timur Tengah. Di zaman dulu wanita cuma menerima belanja. Kalau kita mau meninjau permasalahan ini, kita tidak boleh berhenti di situ. Saya kira lebih afdal kita meninjau segi-segi yang lain. Pertama, apakah bekerjanya perempuan itu sudah dapat dipertanggungjawabkan, sudah cocok, sudah benar? Adakah dapat dipertanggungjawabkan rumah tangganya jika ia meninggalkan rumah tangga dan meninggalkan rumah tangga kepada para pembantu? Apakah gajinya akan disamakan dengan seorang laki-laki? Sampai sekarang di Inggris gaji perempuan di bawah laki-laki separuh, kurang lebih. Alasan mereka ada, nanti mereka antum baca dalam peraturan perburuan di Inggris. Keempat, apakah kehormatan wanita itu dapat terjamin dan terjaga? Ma'asyiral muslimin, kalau kita mendengar dan membaca laporan-laporan dari peristiwa-peristiwa yang diakibatkan keluarnya perempuan barat ke pabrik-pabrik dahulu, zaman mulai dari Stalin, mulai dari Marx dalam surat menyuratnya kepada Lenin, waktu dia di Sungai Thames, dia lihat itu anak-anak dipekerjakan, gadis-gadis, dia bawa cerita-cerita tentang itu. Dan sekarang pun di Amerika dan di mana negeri industri, persoalan perempuan keluar kerja riskan sekali. Kalau cuma dia mendapat beberapa dolar, meriskir dia punya nama, meriskir dia punya kehormatan, membanting jauh dia punya suami dan anak, meninggalkan rumah tangga, saya kira kok seperti tidak seimbang. Biarpun dia dapat $1.000 tiap hari. Ma'asyiral muslimin, rumah tangga, anak dan kehormatan, kita harus berpikir betul-betul dalam menghadapi soal-soal seperti ini. Tapi bagi mereka yang kut-tekut, emma mau meniru barat, tidak apa-apa, terserah. Atau kepingin mau membuat satu hukum adat sendiri, perempuan disamakan dengan laki, silakan. Tapi tolong jangan memakai nama Islam, sebab ini bukan dari Islam. Supaya kita tetap sopan santun terhadap Quran, supaya kita tetap baik terhadap Quran. Yang mau mengamalkan Quran jangan dihalangi. Tapi yang mau membuat satu hukum adat seperti itu, tafadhol, tidak menjadi soal. Mudah-mudahan hal ini semua bisa kita pikirkan. Ma'asyiral muslimin, inilah sekedar satu evaluasi di mana umat manusia akan mencoba hidup dengan akalnya sendiri, dan evaluasi juga tentang kita umat Muhammad SAW. Sampai di mana kita bisa menerima ajaran Muhammad SAW, dan sampai di mana kita bisa mengerti betul apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Saya kira sampai di sini saja. Ternyata catatannya masih banyak, tapi saya kira waktu sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tahun depan dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang, lebih sehat dari sekarang, dan lebih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wa khzil man khazala dina Muhammad.
اللهم وحد جمعنا، وحد علماء الإسلام المسلمين، اجمعهم على الخير وعلى الهدى، اجمعهم على الخير حتى يتفقوا ويكونوا جبهة قوية في سبيل إرساء قواعد شرعك هنا في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالحسنى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian, demikianlah ceramah hikmah yang